Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang sangian atau bocok-bocok atau ya sejenisnya itulah yang biasa orang simpan kalau tidak di kamar, di atas genteng, atau naset toge di rakyangnya atau ke kemaranan. Biasanya itu berupa dikasih tempat tidur, ada bantalnya, ada bajunya. Ini contoh satu teman-teman, ada model tempat tidur dikasih apalah itu, telur lah ya, telur, sepatu, baju, apalah itu. Nah, ini contoh tiganya. Yang ketiganya ini ada sabun mandinya, air minum. Karena ini merupakan permintaan dari saudara kita di sana, ya baru ada waktu dan kesempatan untuk saya bahas, karena biasanya kan saya mancing. Jadi sebelum saya bahas, alangkah baiknya teman-teman jangan mempercepat video saya atau jangan di skip, biar saudaraku dari awal sampai akhir tidak salah paham dan mengerti apa yang saya katakan teman-teman ya. Oke, lanjut saya bahas teman-teman ya. Nah, begini aja. Biasa kan saudaraku di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, biasanya saya temukan seperti itu. Biasanya pula saya temukan di ya enggak usah jauh-jauh lah teman-temannya. Di keluarga saya pun dulu ada begitu, namanya sangyang atau bocok-bocok. Nah, biasa nenek-nenek kita itu menyimpannya, kalau tidak di atas genteng ya disimpankan di kamar sendiri. Habis itu dibuatkan kamar tempat tidur sendiri, dikasih bantal guling, habis itu dikasih baju. Nah, itulah habis itu dikasih makanan kah apa, dibaca-bacakan. Nah, itu dibilang sangyang atau bocok-bocok teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui teman-teman, sebenarnya itu semua salah teman-teman ya. Saudaraku, semuanya itu salah menurut saya saudaraku. Karena begini, adat istiadat dari leluhur kita memang ada dan wajib kita jaga dan lestarikan. Tetapi terkadang di zaman sekarang ini ada yang melenceng. Terkadang ada yang mengembangkan adat itu ditambah-tambah atau ditambah-tambahi. Ya kalau biasanya contoh saja kan sebelum lebaran atau sebelum puasa atau hari lebaran itu kan orang Bugis kan baca-baca atau baca-baca, sebenarnya itu tidak masalah teman-temannya bagi saya. Tapi ya kalau lelen itu biasanya ada yang adatnya ditambah-tambahi. Nah, itu yang salah sebenarnya teman-temannya. Perlu saudaraku pahami. Sebenarnya teman-teman, kalau di dunia spiritual itu atau orang yang mengerti tentang hal-hal gaib itu sebenarnya itu salah teman-teman. Karena kenapa? Gini, biar teman-teman lebih paham. Jin tergolong dari beberapa macam. Nah, yang saya bahas di sini jin nampar. Jadi dia senangnya kemana-mana, hinggap di suatu benda atau batu kah atau apakah. Nah, tempat tersebut itu dijadikan rumah. Nah, sama bocok-bocok ini teman-teman, atau sangyang ini. Mereka masuk atau tinggal di benda ini, sangyang ini atau bocok-bocok ini, masuk ke situ, malah mereka senang. Karena kenapa?
Mereka dikasih makan, mereka disembah-sembah, mereka dipuji-puji, mereka dipuja-puja. Sama siapa ya? Sama kita, teman-teman. Makanya mereka senang tinggal di situ. Begitu loh, teman-teman. Perlu kalian ketahui itu. Jadi jangan salah kaprah. Apalagi kita kan, biasanya kan kita kasih sesajen atau telur atau kopi atau soko. Nah, itu. Jadi makanya mereka senang tinggal di situ. Sehingga kita lupa sama agama. Menduakan Tuhan itu. Atau kata lainnya begini, teman-teman. Siapa sih? Umpamanya gini, siapa sih manusia yang nolak kalau dikasih makan gratis? Nah, situ. Itu aja logikanya di situ, teman. Siapa sih manusia yang dikasih makan gratis? Ya otomatis kan semua mau, teman-teman. Ya contohnya mereka. Mereka masuk ke situ, ya mereka dapat makanan dari kita. Makanan yang kita kasih itu saripatinya mereka makan. Dan habis itu kita makan lagi. Jadi kan itu akan menjadi penyakit bagi kita, teman-teman. Mana ada orang yang kaya kalau menyimpan begitu? Tidak ada. Malah yang saya lihat ini, malah biasanya itu kalau mereka sudah dikasih makan, sudah tidak dikasih makan, atau sudah kita tidak mengurusnya, mereka akan membuat kita sakit. Nah, itu salahnya di situ, teman-teman. Mereka akan membuat kita sakit. Ini banyak contohnya saya dapatkan seperti ini. Mereka akan membuat kita sakit. Sehingga ada lagi orang pintar yang bilang, oh, sangyanmu ribolamu. Oh, bocok-bocokmu ribolamu. Paku kok, Pak Deum Panre. Nah, itu salah itu. Itu namanya kalian itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, teman-teman. Harus kalian pahami dan mengerti itu, teman-teman. Jadi kalau ada saudara kalian di sana yang memiliki benda seperti itu, bakar saja, teman-teman. Saudara saya aja, kemarin nenek saya, ada begitunya. Terus terang, sebelum saya mempelajari, sebelum saya mengerti spiritual, dunia-dunia kegoiban itu seperti apa, saya pahami, ada keluarga saya seperti itu, teman-teman. Dia menyimpan bocok-bocok, sangyang. Wah, saya pulang ke Sulawesi kemarin langsung saya bakar, teman-teman. Tapi jangan langsung bakar. Ambil, bacakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah, kul huwallahu ahad, qul surat bin falak, qul surat bin nas, salawat. Habis itu bakar, teman-teman. Insya Allah tidak akan mengganggu. Gitu, teman-teman. Terus terang, saya ini perantauan, teman-teman. Sekarang saya di Kalimantan Utara. Sudah 8 tahun lebih saya di Kalimantan. Tapi terkadang saya kasihan melihat orang-orang di sana. Makanya kalau saya pulang, saya melihat mereka ada begitunya. Ya saya tegur. Saya kasih tahu yang jelas, begini. Kalau kalian mau ya silah. Kalau mau lanjut ya monggo, silahkan, terserah. Karena kita sesama manusia harus saling mengingatkan, teman-teman. Mungkin dari sini saudaraku bisa mengerti dan paham. Terjawab sudah permintaan dari saudara kita di sana. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang hebat, tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, ya saya akan amanahkan dan saya akan jalankan itu. Mungkin sampai di sini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Ingat, silakan di kolom komentar. Kalau ada yang keberatan, apa yang saya bahas ini, saya akan jawab. Karena apa yang saya sampaikan ini, teman-teman saudaraku di sana, untuk membuat kalian sadar. Dan untuk mengingatkan kalian, kita hidup di dunia ini cuma satu. Menyembah satu, Allah Subhanahu wa taala.
Oke teman-teman, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.